Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di SS Channel. Dan mari kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mengenal Alkitab. Dan dalam video saat ini kita akan membahas tentang kelompok kitab sastra. Namun demikian, sebelum lebih lanjut, saya mengingatkan saudara untuk subscribe, tekan tombol like, berikan komentar, bagikan kepada teman-teman, dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru saya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang kelompok kitab sastra. Saudara, saya akan mengawalinya dengan pertanyaan, mengapa disebut kelompok kitab sastra? Pada dasarnya semua kitab di dalam Alkitab adalah jenis sastra tertentu. Namun demikian, ada beberapa kitab yang memiliki kekhasan sastra, yaitu yang berjenis prosa, puisi, peribahasa, atau bahkan doa yang dilantunkan dan dinyanyikan. Di dalam kelompok ini ada 5 kitab. Kitab-kitab yang tergolong di dalam kelompok kitab sastra adalah kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung. Kita memulainya dengan kitab pertama dari kelompok kitab sastra, yaitu kitab Ayub, yang dalam bahasa Ibrani juga disebut dengan nama yang sama, yaitu Ayub. Ahli-ahli perjanjian lama ada banyak yang menyampaikan pandangannya tentang siapa sebenarnya penulis kitab Ayub. Sebenarnya ada banyak versi, tetapi beberapa versi yang bisa saya sampaikan di sini adalah yang pertama, Ayub ditulis oleh Musa. Tetapi versi yang kedua itu mengatakan bahwa penulis kitab Ayub adalah seorang sastrawan yang hidup satu zaman dengan Raja Salomo. Versi yang lainnya itu menyebutkan bahwa kitab Ayub ditulis oleh salah seorang imam yang hidup di abad ke-6 sebelum Masehi, atau di masa-masa sekitar menjelang pembuangan kerajaan Yehuda. Nah, karena ada begitu banyak versi tentang penulisnya, maka tahun penulisannya pun hanya dapat dikatakan tentang rentang masanya, yaitu di kisaran tahun 1300 sebelum Masehi sampai 333 sebelum Masehi. Jumlah pasal kitab ini adalah 42 pasal. Isinya apa saja? Yang pertama itu dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 13 berisi tentang awal mula kisah Ayub. Di bagian inilah kita juga akan menemukan catatan tentang dialog ilahi. Dilanjutkan dengan pasal 3 ayat 1 sampai pasal 31 ayat 40 yang berisi tentang percakapan antara Ayub dengan teman-temannya, yaitu ada Elifas, ada Bildad, ada Zofar. Dilanjutkan dengan hadirnya sosok muda yang bernama Elihu, yang ia ikut angkat bicara. Dikisahkan atau disampaikan di dalam pasal 32 ayat 1 sampai dengan pasal 37 ayat 24. Selanjutnya adalah di pasal 38 ayat 1 sampai 42 ayat 6 adalah percakapan atau dialog antara Allah dengan Ayub. Dan ditutup dengan akhir kisah Ayub di pasal 42 ayat 7 sampai dengan 17. Selain itu, saudara-saudara, kita juga akan melihat beberapa catatan tambahan tentang kitab Ayub. Penafsir tradisional menganggap bahwa kitab Ayub merupakan kitab dengan tema utamanya adalah penderitaan. Namun penafsir masa kini banyak yang menilainya bahwa penderitaan hanyalah berfungsi sebagai kendaraan untuk membantu pembaca kitab Ayub memahami tentang Allah dan mendorong setiap pembaca untuk lebih memperhatikan berbicara dengan Allah daripada berbicara tentang Allah. Salah satu gambaran situasi paling menarik adalah tentang posisi iblis dalam sidang ilahi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat 1. Gambaran pada ayat tersebut sangat menarik untuk dibahas
dalam topik yang berbeda. Kitab kedua yang dapat kita bahas adalah Kitab Mazmur, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Tehillim. Banyak penafsir Perjanjian Lama sepakat bahwa penulis Kitab Mazmur ini adalah Raja Daud. Namun demikian, di bagian ini sebenarnya Raja Daud berperan layaknya seorang editor yang mengumpulkan tulisan-tulisan dari masa-masa sebelum Daud, termasuk juga memang ada tulisan-tulisan dari Raja Daud sendiri. Ada nyanyian-nyanyian ataupun mazmur-mazmur yang memang ia ciptakan. Tapi di luar itu ada banyak tulisan yang merupakan dari zaman sebelum Daud, atau juga malah justru dari kelompok imam yang bertugas di bait suci. Nah, oleh karena itu rentang masa penulisannya di kisaran tahun 1300 sebelum Masehi sampai dengan 400 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya 150. Sekaligus kitab Mazmur ini adalah menjadi satu-satunya kitab yang jumlah pasalnya paling banyak di seluruh Alkitab. Isinya apa saja? Di dalam kesempatan ini, saudara, saya hanya menyampaikan pengelompokannya berdasarkan jilid-jilidnya saja, yaitu jilid 1, jilid 2, jilid 3, ada jilid 4, dan juga jilid 5. Inilah tentang kitab Mazmur. Saudara-saudara, kitab yang ketiga adalah kitab Amsal, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan nama Mishle, atau kadang-kadang disebut dengan sebutan Mishle Shelemoh, yang artinya Amsal-Amsal dari Salomo. Dari nama ini kita dapat menduga bahwa penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Walaupun beberapa penafsir modern mengatakan bisa jadi ditulis oleh orang lain selain Raja Salomo. Namun yang penting yang bisa kita lihat adalah bahwa tentang kitab ini Raja Salomo berperan layaknya seorang editor yang bukan hanya memuat tulisannya sendiri, tetapi juga ia mengumpulkan amsal-amsal atau kalimat-kalimat bijaksana dari orang-orang, dari tokoh-tokoh yang hidup sebelum Raja Salomo. Dan dalam perannya sebagai editor, maka kitab Amsal ini ditulis kira-kira tahun 970 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 31, isinya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal 9 ayat 18 berbicara tentang hikmat, nasihat, dan petunjuk. Dilanjutkan dengan Amsal-Amsal Salomo di pasal 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 16. Yang berikutnya adalah Amsal-Amsal orang bijak, ditulis di pasal 22 ayat 17 sampai pasal 24 ayat 34. Dilanjutkan dengan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh Hizkia. Kita bisa lihat itu di pasal 25 ayat 1 sampai pasal 29 ayat 27. Dan terakhir dari pasal 30 ayat 1 sampai dengan pasal 31 ayat 31 adalah perkataan Agur dan Amsal Ibu Lemuel. Yang selanjutnya adalah kitab Pengkhotbah, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Kohelet. Beberapa penafsir Perjanjian Lama sepakat bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Tetapi ada versi yang lain berdasarkan penafsiran ahli-ahli Perjanjian Lama masa kini yang menduga bahwa sesungguhnya penulis kitab Pengkhotbah bukanlah Raja Salomo, melainkan seseorang yang disebut sebagai murid Kohelet. Nah, tahun penulisannya kira-kira tahun 970 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 12. Isinya terdiri ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, itu dari pasal 1 ayat 1. Orang yang dikenal sangat bijaksana. Ini menjadi semacam pengantar atau perkenalan. Lalu yang kedua, itu adalah pencarian makna hidup yang bisa kita baca dari pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 26. Yang berikutnya di pasal 3 ayat 1 sampai dengan
pasal 11 ayat yang ke-6. Hidup membingungkan, tetapi merupakan pemberian Allah. Yang berikutnya adalah di pasal 11 ayat 7 sampai dengan pasal 12 ayat 8. Nikmatilah hidup dan ingatlah akan Allah ketika Anda muda. Dan ditutup dengan kesimpulan di pasal 12 ayat 9 sampai ayat 14. Nah, tentang kitab Pengkhotbah ini, saudara-saudara, ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama, penafsir tradisional menganggap bahwa kitab Pengkhotbah merupakan kitab yang sangat pesimis. Terlebih ketika bertumpu pada pernyataan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Namun, disitulah letak keunikan kitab ini. Di balik kata-kata yang nampaknya pesimis, terkandung energi yang positif yang membimbing pembaca kitab Pengkhotbah menjadi bersemangat dan menghadapi hidup diiringi sikap kerendahan hati. Yang kedua, hal yang sangat menarik pada kitab ini adalah tentang bagaimana manusia bersikap bijaksana ketika diperhadapkan dengan beragam hal yang terjadi pada dirinya, dengan tetap mengingat bahwa semua itu terjadi di bawah pengetahuan Allah sang pemilik hidup. Saudara, yang terakhir adalah kitab Kidung Agung atau yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Shir Hashirim. Penulisnya adalah Raja Salomo dan ditulis di kira-kira tahun 970 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 8, isinya sebagai berikut. Ada Kidung Salomo, ini menjadi semacam judul di pasal 1 ayat 1, dilanjutkan dengan tema cinta bersemi. Selanjutnya adalah cinta bermimpi, cinta membuat rencana, cinta menari, cinta tidak untuk dijual. Nah, sebagaimana topik-topik yang saudara-saudara bisa lihat di sini, memang kitab Kidung Agung berisi tentang cinta. Topik cinta menjadi topik yang sangat menarik untuk diangkat oleh Salomo di dalam kitab ini. Namun demikian, ada beberapa catatan tambahan tentang kitab Kidung Agung. Yang pertama, penafsir tradisional menganggap bahwa kitab Kidung Agung merupakan kiasan tentang kasih Allah kepada manusia. Namun demikian, dari sudut pandang berbeda, kita dapat pula melihatnya sebagai wujud dari cinta kasih sejati antara dua orang. Ini adalah kisah tentang energi cinta kasih yang amat dapat dialami oleh setiap orang. Yang kedua, kitab Kidung Agung membawa cakrawala berbeda tentang makna cantik dan tampan. Kitab Kidung Agung menggambarkan kecantikan dalam bentuk sebagai sosok perempuan muda yang berkulit agak gelap atau hitam. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 5-6, berambut ikal, berbibir tipis, dan beberapa bagian tubuh yang berlemak. Sementara itu, ketampanan digambarkan sebagai sosok muda yang berkulit putih, rambut bergelombang, tangan berbentuk otot, kakinya kokoh, dan perawakannya tegap. Bisa kita lihat di pasal 5 ayat 10 sampai dengan 15. Demikianlah kitab-kitab yang termasuk di dalam kelompok kitab sastra, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, berikan komentar, bagikan kepada teman-teman, dan juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru saya. Baiklah, salam persatuan, NKRI harga mati.